Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi tentang interfacing. Ya, interfacing itu adalah bagian dari disiplin ilmu komputer yang mempelajari teknik-teknik menghubungkan komputer dengan perangkat alat elektronika lainnya. Sistem komputer yang berpusat pada pemroses data utama memiliki kemampuan yang besar dalam memecahkan masalah, tetapi tidak ada manfaatnya tanpa menghubungkan dengan peralatan lainnya. Maksudnya, interfacing itu adalah perancangan yang kita buat dengan menghubungkan komputer dengan perangkat alat elektronika lainnya. Seperti contoh, kita bisa membuat suatu perancangan antarmuka seperti gambar di bawah ini. Ya. Di sini ada beberapa perangkat yang digabungkan, kemudian dihubungkan dengan komputer. Seperti itu. Maka, sistem komputer yang berpusat pada pemroses utama, yaitu komputer, memiliki kemampuan yang besar dalam memecahkan masalah. Jika salah satunya tidak dihubungkan, maka tidak ada manfaatnya. Itu maksudnya dari interfacing, ya. Jadi bagian dari disiplin ilmu komputer yang kita pelajari yaitu menghubungkan komputer dengan perangkat elektronika lainnya. Itu adalah interfacing. Ya. Lalu, kita tidak dapat langsung menghubungkan pemroses utama dengan peralatan tersebut disebabkan hal-hal seperti di bawah ini. Yang pertama adalah terdapat beraneka ragam peralatan atau piranti yang memiliki metode operasi beragam. Contohnya ada beberapa peralatan, ya, dengan operasi-operasi yang beragam itu, jika kita tidak memahaminya, fungsi dari peralatan tersebut, bagaimana cara menghubungkannya ke komputer, maka akan sulit sekali untuk bisa beroperasi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah laju transfer data dalam piranti seringkali lebih lambat dibandingkan dengan laju transfer data dengan pemroses utama atau mikroprosesor. Ya, itu adalah salah satu pemroses utama dengan peralatan yang disebabkan tidak dapat langsung menghubungkan ke proses utama, yaitu laju transfer datanya seringkali lebih lambat dibandingkan dengan laju transfer data dengan proses utama. Lalu yang ketiga adalah piranti seringkali menggunakan format data yang berbeda dengan pemroses utama. Ya. Maka diperlukan betul-betul bagaimana cara untuk membuat hubungan antara proses utama dan peralatan itu mendapatkan hasil yang maksimal sehingga perancangan antarmuka interfacingnya bisa berjalan dengan baik. Contohnya seperti di sini ada satu perangkat robot digabungkan ke laptop. Bagaimana robot itu bisa beroperasi? Kita akan merancang sedemikian rupa sehingga robot itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Tentu saja dengan program yang kita buat. Ya, nah nanti akan dibahas ya bagaimana cara interfacing yang bisa berjalan dengan baik. Kemudian, tidaklah praktis untuk menghubungkan mikroprosesor secara langsung dengan piranti yang ingin dijalankan. Diperlukan suatu teknik. Nah, ini yang seperti saya ungkapkan tadi. Jika kita ingin membuat sesuatu, tadi contohnya adalah menghubungkan robot dengan laptop. Bagaimana cara membuat robot itu bisa berjalan? Yaitu kita menjalankannya menggunakan apa saja. Ini adalah salah satu yang akan kita pelajari. Ya. Teknik ini dapat dijalankan melalui yang pertama yang kita butuhkan adalah perangkat lunak berupa program, yaitu suatu prosedur tertentu untuk
menjalankan piranti dalam dunia komputer, program ini lebih dikenal dengan drive atau installer. Jadi ketika kita akan membuat suatu perancangan antarmuka atau interface, kita memerlukan installer, ya. Software apa yang akan kita gunakan? Selain software yang kita gunakan itu, yang kedua adalah hardware atau perangkat keras berupa IC, chipset onboard, atau card. Nah, chipset itu merupakan IC ukuran kecil ya, yang ada pada komputer, merupakan layaknya polisi lalu lintas pada papan induk motherboard, yang mengarahkan aliran data dan menentukan piranti apa yang didukung oleh personal komputer atau PC. Ya, jadi chipset itu diumpamakan polisi lalu lintas. Ya, sehingga bagaimana menjalankan papan induk atau motherboard dapat mengarahkan aliran datanya yang didukung oleh komputer tersebut. Ya. Selanjutnya, ruang lingkup interface. Interface bukanlah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan disiplin ilmu komputer lainnya. Disiplin ilmu komputer lainnya itu apa saja? Yang pertama adalah elektronika analog dan digital. Lalu yang kedua adalah mikroprosesor. Ya, mikroprosesor ini sangat penting sekali di dalam personal komputer. Ini adalah perangkat yang sangat penting sekali, ya. Lalu yang ketiga, organisasi komputer, ya. Untuk organisasi komputer dan arsitektur komputer itu pembahasannya mengenai hardware apa saja yang terdiri dari CPU, ya. Nah, itu pernah dipelajari semester sebelumnya. Begitu juga dengan komunikasi data, ya. Dan bahasa pemrograman. Jadi interface tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan elektronika analog dan digital, mikroprosesor, organisasi komputer, arsitektur komputer, kemudian komunikasi data, dan bahasa pemrograman. Interface tidak akan berjalan kalau tidak menghubungkan keenam yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi sangat berhubungan dan berkaitan, ya, seperti itu. Kemudian operasi input dan output. Nah, untuk merancang suatu interface, ya, sistem komputer tidak akan berguna tanpa adanya peralatan input dan output. Maka diperlukan suatu input dan output yang menghubungkan peralatan ini ke dalam sistem komputer. Ya. Nah, yang pertama sebagai interface dari CPU, mikroprosesor dan memori melalui bus sistem sentral. Ya. Lalu yang keduanya sebagai interface sebuah perangkat periferal atau lebih menggunakan sambungan data tertentu. Nah, untuk perangkat eksternal dihubungkan dengan komputer oleh suatu sambungan modul input dan output. Nah, sambungan link ini digunakan untuk pertukaran kontrol status data antar modul input dan output dengan perangkat eksternal. Ya, perangkat eksternalnya itu bisa kita sebut dengan periferal. Ya, periferal itu terdiri antara sinyal-sinyal yang dipertukarkan dalam bentuk kontrol, status, dan data. Ya, itu adalah operasi-operasi dari input dan output. Ya. Kemudian ada dua metode interfacing input dan output yang berbeda dalam sistem berbasis microprocessing, ya, atau mikroprosesor, yaitu yang terisolasi dan input-output yang dipetakan dalam memori, ya, yang dipetakan dalam memori. Pada masukan keluaran berdasarkan input dan output yang terisolasi, prosesor mengirim sinyal pengendali menunjukkan bahwa siklus ini sekarang ini hanya untuk mengakses alat-alat input dan output.
Jadi adanya masukan, keluaran yang dipetakan dalam memori memungkinkan prosesor menggunakan instruksi yang sama untuk alih memori seperti yang digunakan untuk alih masukan keluaran. Ini adalah contoh input-output interfacing ya. Di sini ada user, kemudian application, operating system, dan hardware yang saling berkesinambungan. User itu adalah pengguna, kemudian membuat suatu aplikasi. Aplikasinya itu berupa sistem operasi atau operating system yang berhubungan dengan hardware. Ya, itu adalah input dan output dari interfacing. Ya. Nah, untuk interfacing ini sangat berguna sekali di dalam merancangkan suatu input dan output data sesuai hasil yang kita inginkan secara maksimal. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini kalian sudah mengerti apa itu interfacing, lalu sudah mengerti jika kita membuat suatu perancangan antarmuka harus berhubungan antar mikroprosesor, organisasi komputer, kemudian komunikasi data, ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, itu saja untuk pengenalan mengenai interfacing. Selanjutnya saya akan bahas lebih lanjut lagi tentang interfacing. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.